Halo Lur, salam sehat, salam bahagia, salam lestari, dan salam literasi. Ketemu kembali dengan saya Sony yang ditemani dengan Faiz dan juga Upin-Ipin. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berkreasi kembali kaitannya dengan permainan tradisional. Kita akan membuat egrang batok. Ya, siap? Oke. Seperti apa bentuk dari egrang batok itu, cara bermainnya bagaimana, dan pengalaman apa saja yang didapatkan ketika bermain egrang batok, mari kita simak melalui video berikut ini. Oke, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu penyediaan bahan terlebih dahulu. Kita sediakan bambu. Nah, untuk egrang batok yang akan saya buat menggunakan bahan bambu ya, tidak menggunakan batok karena bambu dirasa lebih kuat dan juga menghindari adanya luka ketika penggunaan batok, karena batok terlihat riskan atau tipis sehingga ketika digunakan kemungkinan besarnya akan cepat pecah, sehingga kita gunakan bambu. Bagian ruas-ruasnya kita potong. Nah, ini sudah ada potongan dan ukurannya bebas, lebih lebar lebih bagus untuk pijakan kakinya agar lebih seimbang, dan juga untuk tinggi dari bambunya disesuaikan saja. Pastikan bagian atasnya tidak terlalu tinggi, kisaran 1 cm mungkin lah. Untuk yang bawah mungkin dari ruas ini kisaran 3 sampai 5 cm gitu. Kemudian yang perlu kita sediakan juga ada busa, bisa memakai karet juga, yang nantinya busa ini atau karet ban dalam sepeda atau sepeda motor untuk pengaman bagian pijakan agar tidak tergores dan tidak melukai pemain. Dan yang terakhir bahannya yaitu tali. Kita gunakan tali temali atau tali pramuka karena teksturnya lebih halus, sehingga ketika digunakan untuk pegangan tangan juga tidak panas atau lebih aman bagi pemainnya, apalagi digunakan untuk anak-anak. Nah, sehingga kita gunakan tali pramuka atau tali temali. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan pemainnya. Oke, yang perlu kita lakukan selanjutnya, kita lubangi bagian tengah-tengah dari ruas bambunya ini ya. Bisa menggunakan paku, dipukuli sedikit demi sedikit ya, nantinya akan berlubang. Untuk ukuran lubangnya sesuaikan dengan ketebalan dari talinya. Jangan terlalu lebar lubangnya ya, dan juga jangan terlalu sempit, karena sempit juga nanti tidak bisa untuk digunakan atau tidak bisa untuk digunakan masukkan talinya. Oke, setelah dilubangi kita juga perlu menyiapkan busa atau karet ban. Untuk bentuknya disesuaikan dengan bambunya, ditaruh di bagian atas ya, dan juga lubangnya harus di tengah-tengah titik atau di tengah-tengah dari busanya, karena nanti akan digunakan untuk pelapisan bagian atasnya. Nah, ini sudah dilubangi. Untuk pelubangannya mudah saja, bisa menggunakan gunting, paku juga bisa. Yang pasti busanya bisa untuk berlubang. Oke, untuk selanjutnya kita langsung eksekusi saja. Yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan terlebih dahulu bagian untuk memasukkan yang pertama,
bisa dimulai dari bawah ataupun dari atas. Kita masukkannya secara bergantian saja antara bambu dengan busa. Walaupun sulit, bisa menggunakan alat bantu paku atau gunting untuk mendorong bagian. Oke, ketika sudah bisa masuk, tinggal kita tarik saja hingga di tali bagian ujungnya. Nah, kebetulan di bagian satu talinya sudah kita diikat atau ditali, sehingga tinggal masukkan. Nah, ketika sudah, langsung dilapisi bagian atasnya menggunakan busa ini ya. Sama kita masukkan kalau kesusahan dalam masukkan, bisa menggunakan alat bantu gunting ataupun paku ya. Ya sudah, tinggal kita tarik. Nah, kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini ya. Pastikan bagian tali yang akan menopang agar tidak masuk talinya harus diikat dengan kuat, dan juga ikatannya besar gitu ya, sehingga ketika digunakan menarik tidak lepas. Oke, tinggal kita masukkan bagian yang satunya. Untuk bagian satunya kita masukkan dari busanya dulu, berarti dari atas. Nah, ketika memasukkan talinya, bagian ujungnya rusak atau tidak rapi, bisa dipotong saja. Oke, untuk pemasangan sudah dilakukan. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini nanti ya. Nah, ketika sudah, egrang betok siap dimainkan. Nah, cara bermainnya yang perlu diketahui yaitu selipkan tali di bagian sela-sela antara ibu jari kaki dan juga jari satunya. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah, diangkatkan di bagian atas salah satu egrang. Nah, kemudian ketika sudah, angkat bagian satunya, kaki satunya. Nah, ketika sudah posisi ini, tinggal bisa untuk dijalankan. Yang perlu diketahui juga, tinggi dari bambunya jangan terlalu tinggi, maksimal kisaran 5 cm. Itu pun disesuaikan dengan lebar dari bambunya gitu ya. Kalau talinya kepanjangan, nanti bisa tinggal mengikat bagian atas atau tengah-tengah talinya. Nah, bentuk talinya seperti ini ya, disesuaikan tinggi pemainnya. Nanti ketika mau dilepas lagi bisa mudah. Yuk, Is. Oh, kerja nih, selampe rupane